kali dilakukan pada tahun 1984. Kemudian sejak 1998 dilakukan penyempurnaan metode yang meliputi perluasan cakupan basket komoditi dasar dan keterbandingan antar daerah. Kemudian pada tahun 2003, sejak tahun tersebut BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Kemudian kondisinya hingga sekarang, BPS masih menggunakan metode 98 dan belum dilakukan perubahan metodologi perhitungan sampai sekarang secara resmi. Namun, sampai saat ini BPS telah sedang melakukan kajian berbagai metode penghitungan kemiskinan baru, namun belum ada ketetapan apakah kita akan berubah gitu ya, atau kita akan mengikuti standar World Bank yang kemarin berubah dan sebagainya, itu masih belum ada finalisasinya. Nah, jika Bapak Ibu banyak yang mendengar saat ini mengenai kemiskinan multidimensi, itu nantinya juga dalam tahap diskusi di BPS RI. Jika nantinya akan kita gunakan, BPS itu akan menggunakan kemiskinan multidimensi itu sebagai pelengkap dari kemiskinan moneter. Jadi bukan untuk dibandingkan ya antara kemiskinan moneter dengan kemiskinan multidimensi. Kemudian dari mana sih sumber data penghitungan indikator kemiskinan BPS? BPS menggunakan data Susenas, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional, di mana pada awalnya pada tahun 2011 hingga 2014, BPS melakukan Susenas pada periode Maret dan September dengan jumlah target sampel rumah tangga sebanyak 75.000 rumah tangga yang level estimasinya ya. Untuk informasi hingga 2014 sebanyak Susenas sebanyak 4 kali dalam setahun atau triwulanan, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Namun angka kemiskinan yang dirilis hanya periode Maret dan September. Nah, kemudian pada tahun 2015 BPS mulai kota. Jadi BPS mulai melakukan rumah tangga sampel yang lebih besar, yaitu sebanyak 300.000 rumah tangga, sehingga dapat menghasilkan level estimasi hingga tingkat kabupaten kota. Kemudian konsep tersebut sampai dengan 2018, kemudian pada mulai tahun 2019 meningkatkan jumlah target sampel yang mencapai 345.000 rumah tangga. Mohon maaf, untuk tahun 2003, mulai tahun 2023, BPS itu melakukan hanya Susenas Maret saja. Kemudian ini adalah alur teknis penghitungan kemiskinan metode 98 yang masih digunakan oleh BPS sampai saat ini. Jadi yang melakukan penghitungan ini adalah di BPS RI. Jadi untuk BPS provinsi dan kabupaten dari BPS RI. Kami sampaikan sekilas gitu ya, agar Bapak Ibu ada gambaran bagaimana sih penghitungan kemiskinan. Yang pertama, BPS menghitung konsumsi per kapita rumah tangga untuk seluruh komoditi makanan dan bukan makanan. Jadi di Survei Sosial Ekonomi Nasional di data seluruh konsumsi yang dilakukan oleh makanan maupun non makanan. Nanti ada di slide selanjutnya. Kemudian BPS menentukan komoditi pembentuk garis kemiskinan makanan yang terdiri dari 52 komoditi dan juga non makanan komoditi di perdesaan. Kemudian BPS menghitung garis kemiskinan sementara dulu atau disingkat dengan GKS dengan rumus garis kemiskinan sementara itu adalah garis kemiskinan pada tahun yang lalu atau periode yang lalu dikalikan dengan kemudian BPS menentukan
populasi referensi, yaitu populasi referensi ini adalah populasi yang pengeluaran per kapitanya itu di atas garis kemiskinan sementara, tetapi di bawah garis kemiskinan sementara ditambah dengan 20%. Kemudian, dalam menghitung garis kemiskinan, BPS menjumlahkan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan, dan terakhir menghitung penduduk miskin. Jadi penduduk miskin itu adalah jumlah orang yang pendapatan per kapita, pendapatan per kapitanya di bawah garis kemiskinan. Nah, komoditas makanan dalam Susnas kurang lebih 52 komoditas, di mana kode yang tertera di sini adalah kode komoditi pada Susnas Maret 2024. Kemudian berikut adalah basket komoditas non-makanan yang didata dalam Susnas yang dilakukan oleh BPS. Ini adalah lanjutan komoditas non-makanan. Kemudian kita akan melakukan ilustrasi penghitungan garis kemiskinan. Yang pertama, misalnya di suatu provinsi daerah perkotaan. Nah, yang pertama BPS itu menghitung garis kemiskinan sementara. Misalnya garis kemiskinan pada T-1 atau periode yang lalu itu 100.000, misalnya ya. Kemudian misalnya inflasinya adalah sebesar 2%. Nah, garis kemiskinan sementara itu adalah garis kemiskinan di periode sebelumnya, yaitu 100.000 dikalikan dengan inflasi yang ditambah dengan 1. Sehingga kita dapat garis kemiskinan sementara sebesar 102.000. Kemudian BPS menghitung populasi referensi. Nah, misalkan jumlah populasi dalam suatu wilayah itu 1.000 orang. Maka populasi referensinya itu adalah 20% dikali 1.000, yaitu 200 orang. Kemudian, yang orange ini adalah populasi yang kita urutkan ya, Bapak Ibu, kita urutkan pengeluaran per kapitanya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, siapa sajakah yang termasuk populasi referensi? Jadi misalkan orang yang pertama itu pengeluaran per kapitanya masih di bawah garis kemiskinan, sampai dengan orang ke-12. Pengeluaran per kapitanya masih di bawah garis kemiskinan. Jadi populasi referensinya adalah orang ke 120 ya, masih di bawah garis kemiskinan sementara. Maka populasi referensinya itu adalah orang ke 121 sampai ke 320, karena tadi jumlah orangnya 200. Nah, kemudian diambillah basket komoditi untuk penghitungan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Nah, itu adalah simulasi penghitungan garis kemiskinan BPS. Bagaimana dengan garis kemiskinan BPS DKI Jakarta kondisi Maret 2024? Garis kemiskinan Maret 2024 DKI Jakarta yaitu sebesar Rp825.288 per kapita per bulan. Garis kemiskinan per rumah tangga miskin itu adalah hasil perkalian garis kemiskinan per kapita dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga ruta miskin masing-masing provinsi. Jadi di setiap rilis angka kemiskinan, BPS selalu mengeluarkan garis kemiskinan per rumah tangga miskin. Itu yang mencerminkan kemampuan daya beli rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi DKI Jakarta. Pada Maret 2024, rilis kemiskinan terakhir kemarin, garis kemiskinan ruta miskin di DKI Jakarta adalah sebesar Rp4.060.417. Sehingga secara ini didapat dengan mengalihkan garis kemiskinan umum kita dengan rata-rata satu rumah tangga miskin di DKI Jakarta yaitu sebesar 4,92 anggota rumah tangga. Jika dibandingkan dengan angka nasional, garis kemiskinan nasional pada Maret 2024 yaitu sebesar 582.000. Kemudian garis kemiskinan ruta miskin nasional adalah 2.786.000. Nah,
komoditi apa sajakah yang memberi pengaruh terbesar terhadap garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan? Pada Maret 2024 kemarin, beras menjadi komoditas penyumbang garis kemiskinan terbesar. Jadi ini adalah penyumbang garis kemiskinan makanan terbesar, terdiri dari beras, kemudian rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, mie instan, roti, dan lain sebagainya. Kemudian untuk garis kemiskinan non-makanan terbesar yaitu perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan lain sebagainya. Di mana penyumbang garis kemiskinan makanan terbesar yaitu adalah beras sebesar 23,31% dan penyumbang garis kemiskinan non-makanan terbesar adalah perumahan sebesar 37,31%. Jadi di setiap rilis angka kemiskinan, BPS juga mengeluarkan penyumbang garis kemiskinan baik dari makanan maupun non-makanan yang terbesar. Kemudian kita masuk ke indikator lainnya, Bapak Ibu. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar yang digunakan BPS, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu yang pertama adalah Headcount Index atau P0, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini indikator yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua yaitu indeks kedalaman kemiskinan atau Poverty Gap Index yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jadi semakin tinggi nilai indeksnya, maka artinya semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin di suatu wilayah terhadap garis kemiskinannya. Yang ketiga yaitu indeks keparahan kemiskinan atau Poverty Severity Index yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Nah, rumus umum untuk menghitung ketiga indeks ini yaitu digunakan formula Forster-Greer-Torvik yang dikeluarkan pada tahun 1984, yaitu menggunakan 1 per jumlah populasi penduduk, yaitu dilambangkan dengan N besar, dikalikan dengan sigma penduduk ke I sampai dengan Q, garis kemiskinan dikurangi dengan pengeluaran per kapita sebulan untuk yang berada di bawah garis kemiskinan, dibagi lagi dengan garis kemiskinan dan dipangkatkan dengan alfa, di mana alfa ini adalah untuk P0 alfanya adalah 0, untuk P1 alfanya adalah 1, dan untuk P2 alfanya adalah 2. Nah, kenapa sih kita perlu menggunakan indikator kemiskinan P1 dan P2? Kenapa tidak hanya cukup dengan P0 saja? Itu akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Jadi diilustrasikan, misalkan di suatu wilayah, misalkan di wilayah A dan B, garis kemiskinannya itu diasumsikan sama, yaitu sebesar Rp125.000. Dan pengeluaran penduduknya sebagai berikut. Jadi di tabel ini hanya simulasi ya Bapak Ibu, misalkan di wilayah A dan B itu masing-masing ada 4 orang penduduk, gitu ya. Kemudian penduduk pertama di wilayah A, pengeluaran per kapita per bulannya adalah 99.000, kemudian orang kedua itu 101.000, orang ketiga 150.000, dan orang keempat 150.000. Sedangkan di wilayah B, pengeluaran per kapita orang pertama adalah 120.000, kemudian orang kedua itu 124.000, orang ketiga 150.000, dan orang keempat 150.000. Nah, karena garis kemiskinan dari wilayah A dan B ini sama, yaitu sebesar 125.000, maka persentase penduduk miskinnya sama ya, yaitu 50%, karena hanya penduduk orang ke-1 dan 2 yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan. Nah, persentase penduduk miskin pada wilayah A dan B ini sama Bapak Ibu, yaitu 50%. Gitu. Jadi, jika kita melihat hanya indikator ini saja, indikator P0 saja, ini masih belum bisa menjawab wilayah mana sebenarnya yang kemiskinannya lebih parah. Jadi untuk BPS dapat memberikan masukan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,
Ini masih kurang sensitif indikatornya karena kita tidak bisa merekomendasikan wilayah mana yang seharusnya diberi perhatian lebih oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Padahal di sini sebenarnya walaupun P0-nya sama yaitu 50% penduduk berada di bawah garis kemiskinan atau miskin, tetapi kan di wilayah A itu ada penduduk yang bahkan pengeluaran per kapitanya itu hanya mencapai 99.000. Ini misalkan ya. Sedangkan di wilayah B itu sudah 120.000. Ini kan sudah mendekati garis kemiskinan gitu. Jadi seharusnya wilayah A mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Tetapi karena kita hanya mengeluarkan indikator P0 saja, ini belum dapat ditangkap gitu oleh indikator tersebut. Jadi masih kurang sensitif sehingga kita perlu menggunakan indikator lainnya. Kemudian di sini misalkan hmm, jadi P1 itu kan untuk menjawab seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Nah, di sini kita hitung garis kemiskinannya tadi adalah 125.000. Kemudian kita hitung dengan rumus yang tadi ya, yang kita gunakan alfanya 1. Lalu kita dapat P1-nya adalah untuk wilayah A 10 dan wilayah B itu 1,2. Jadi tingkat kedalaman kemiskinan atau P1-nya itu wilayah A lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah B. Meskipun tingkat kemiskinan P0-nya itu sama. Jadi di sini sudah mulai terlihat bahwa wilayah A itu rata-rata pengeluaran penduduk miskin ke garis kemiskinannya itu sangat jauh ya, 10 jika dibandingkan dengan wilayah B yang uh, su- rata-rata penduduk miskinnya itu sudah mendekati garis kemiskinan. Jadi dengan indikator ini maka BPS dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bahwa wilayah A lah yang membutuhkan intervensi lebih dalam. Kemudian misalkan untuk P0-nya sama, kemudian P1 dari kedua wilayah itu sama, gitu. Maka kedua indikator ini masih belum sensitif untuk kita menentukan wilayah mana yang lebih hmm, parah gitu kemiskinannya. Maka kita gunakan indikator selanjutnya yaitu P2. Nah, misalkan wilayah A dan B tersebut garis kemiskinannya sama dan P1-nya sama. Jadi ini angka pengeluaran per kapitanya sudah diganti ya Bapak Ibu, yang wilayah B untuk orang pertama dan orang kedua sudah diganti sehingga menghasilkan P1-nya itu sama yaitu 10%. Kemudian kita hitung P2-nya. P2-nya itu kita hitung dengan rumus yang di awal tadi. Kita ganti alfanya 2 sehingga didapatkan bahwa P2 dari wilayah A sebesar 2 dan P2 dari wilayah B sebesar 3,41. Sehingga tingkat keparahan kemiskinan wilayah B itu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah A meskipun tingkat kemiskinannya sama dan meskipun indeks kedalaman kemiskinannya sama. Sehingga dengan melengkapi analisis kemiskinan dengan indikator P2, ini angkanya itu akan lebih bunyi gitu ya. Kita akan lebih mendapatkan kesimpulan wilayah mana yang lebih luas dari pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Oke, selanjutnya untuk angka P1 dan P2 BPS Provinsi DKI Jakarta pada hingga Maret 2024 yaitu sebagai berikut. Pada Maret 2023 hingga 2024, indeks kedalaman kemiskinan DKI Jakarta turun 0,05 dan indeks keparahan kemiskinannya itu turun 0,043. Jadi terlihat di sini ya Bapak Ibu, ketika pandemi kemarin, baik indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan kita naik, kemudian sekarang sejak 2022 itu sudah berangsur-angsur menurun. Oke, sekarang akan kita bahas mengenai ketimpangan penduduk miskin. Nah, kenapa perlu membahas ketimpangan penduduk miskin? Jadi distribusi pendapatan itu merupakan salah satu aspek kemiskinan yang penting untuk dilihat karena merupakan ukuran kemiskinan yang relatif. Namun karena data pendapatan itu sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan itu didekati dengan menggunakan data pengeluaran.
Nah, salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan oleh BPS adalah koefisien Gini dan ukuran ketimpangan Bank Dunia atau World Bank. Nah, penjelasan mengenai koefisien Gini ini sudah sering kita lihat bersama pada penjelasan rilis kemiskinan. Jadi, koefisien Gini itu didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform atau seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Perubahan Gini rasio itu merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Nah, ini adalah rumus Gini rasio yang menggunakan proporsi kumulatif dari penduduk ke 1 sampai K, kemudian menggunakan proporsi kumulatif dari pengeluaran. Nah, untuk penghitungan Gini rasio ini, tidak kami sediakan simulasi penghitungannya ya Bapak Ibu. Kalau misalnya mau disimulasikan itu kita harus membentuk kurva Lorenz dan membentuk simulasi pengeluaran per kapita dari setiap penduduk di kurva Lorenz itu berapa. Seperti itu. Kemudian berikut adalah data perkembangan Gini rasio DKI Jakarta dan nasional sejak Maret 2017 hingga Maret 2024. Jadi dapat kita lihat bahwa yang merah adalah Gini rasio dari DKI Jakarta, sedangkan untuk yang orange adalah Gini rasio dari nasional atau Indonesia. Jadi dapat kita lihat bahwa ketimpangan penduduk miskin di DKI Jakarta itu lebih tinggi daripada penduduk nasional yang ini seharusnya menjadi perhatian khusus. Kemudian ketimpangan ini melebar ketika kita mulai pandemi kemarin September 2019 hingga September 2022 itu ketika selesai pandemi Gini rasio dari DKI Jakarta itu sudah mulai menurun dan mudah-mudahan angkanya akan menurun sehingga gap antara Gini rasio DKI Jakarta dengan nasional itu akan kembali mendekat seperti ketika di awal-awal ya, yaitu tahun 2017. Kemudian indikator kedua untuk ketimpangan kemiskinan yaitu kategori ketimpangan Bank Dunia. Pada indikator ini kita menggunakan kelompok penduduk 40% terbawah gitu ya sebagai perhatian kita. Nah, bagaimana interpretasi yang digunakan jika kelompok penduduk 40% terbawah itu sebesar kurang dari 12%, maka dikategorikan ketimpangan pendapatannya tinggi. Kemudian jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk itu di antara 12 hingga 17%, maka dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang atau menengah. Jadi untuk angka DKI Jakarta itu masih berada pada rentang 12 hingga 17%. Artinya kita berada pada kategori ketimpangan pendapatan sedang atau menengah. Kemudian, jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk itu lebih dari 17%, ini termasuk kategori ketimpangan pendapatan rendah. Jadi dalam ukuran ketimpangan Bank Dunia ini, Bapak Ibu, kita menghitung dulu, mengkategorikan dulu proporsi penduduk yang masuk ke dalam 40% terendah, kemudian kita hitung proporsi pendapatannya, kelompok ini dibandingkan dengan pendapatan dengan total seluruh penduduk. Ini adalah angka ketimpangan Provinsi DKI Jakarta pada Maret 2017 hingga Maret 2024. Selama Maret 2023 sampai Maret 2024 itu ternyata terjadi peningkatan kontribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah terhadap total pengeluaran sebesar 0,32% poin. Dan terjadi penurunan kontribusi pengeluaran penduduk 20% teratas sebesar 0,66% poin. Dari Maret 2017 hingga Maret 2024,
kita masih berada di angka 16 hingga 17 ya, jadi masih berada di kategori menengah. Kemudian, hmm, setelah membahas seluruh indikator kemiskinan dan ketimpangan penduduk miskin, kita akan mengkaitkan antara kemiskinan dengan variabel tingkat pengangguran terbuka, ekonomi, dan inflasi. Adalah data Maret dan September. Itu menggunakan year Maret dan September. Kemudian maaf di sini legendnya belum dikeluarkan untuk pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka. Jadi untuk tingkat pengangguran terbukanya digunakan Februari dan Agustus. Kemudian dari grafik ini terlihat bahwa terjadi lonjakan ya, baik kemiskinan, pengangguran terbuka, dan juga pandemi COVID-19 kemarin, Maret 2022. Pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat, pemulihan menurunkan kemiskinan. Tingkat kuning tajam ketika pandemi, naik. Tingkat kemiskinan untuk inflasi tinggi yang inflasi yang tinggi itu meningkat, tetapi pengaruh oleh kebijakan daya beli masyarakat. Nah, ini karena ini yang YOY agak menurun, kita naik intervensi pemerintah DKI Jakarta, inflasi itu tidak terlalu besar pandemi kemarin ke beberapa teori kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi dan juga kemiskinan dengan inflasi. Untuk hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, menurut CRAI pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi itu berperan signifikan dalam mengurangi kemiskinan dengan kontribusi yang lebih besar dalam jangka panjang. Jadi, hubungan peran atau dampak pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan itu dampaknya itu lebih besar pada jangka panjang. Kemudian menurut laporan dari Operationalizing Pro-Poor Growth Research Program oleh AFD Errol pada tahun 2005 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam PDB per kapita itu dapat mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 1,7% di negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi antara 1990 hingga 2003. Nah, ini adalah salah satu saja dari research yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berperan dalam penurunan tingkat kemiskinan. Kemudian untuk inflasi sendiri, menurut studi oleh Easterly dan Fisher pada tahun 2001, inflasi itu cenderung memberikan dampak negatif yang lebih besar pada kelompok miskin, yang menunjukkan bahwa inflasi itu lebih sering dianggap sebagai masalah utama oleh kelompok miskin daripada oleh kelompok yang lebih kaya atau lebih sejahtera. Kemudian survei tersebut juga mengungkapkan bahwa peningkatan bagian pendapatan per kapita yang diterima oleh orang miskin itu berhubungan negatif dengan tingkat inflasi. Demikian juga dengan penurunan persentase kemiskinan dan perubahan persentase upah minimum real. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator Bu Tere. Terima kasih Bu Tere. Ya, terima kasih Bu Arni.
Mbak Tuani, terima kasih untuk paparannya. Semoga ini ya membuat lebih terang benderang buat kita semua gitu. Jadi mungkin saya sedikit ini ya, sedikit memberikan highlight gitu bahwa karena tadi langsung dibahas terkait indikator gitu. Jadi artinya gini, kalau Bapak Ibu dan teman-teman mungkin di akhir-akhir ini sempat mendengar perdebatan tentang eh, angka kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS, maka sekali lagi kami datang pada siang hari ini, pagi hari ini untuk menyampaikan gitu, karena tugas kami untuk menyampaikan, memberikan literasi. Indikator yang kami maksud itu sebenarnya seperti apa. Siapapun kita sebenarnya sah-sah saja untuk memahami kemiskinan dengan pengetahuan, pemahaman, bahkan mungkin indikator yang kita ciptakan sendiri. Tapi ketika kita bicara kemiskinan sebagai sebuah statistik resmi, maka syarat utamanya adalah pendekatan yang jelas dasarnya dan adanya keterbandingan antar waktu dan antar wilayah. Nah, inilah yang dilakukan oleh kami di BPS untuk merilis tadi ya, ketika merilis angka kemiskinan ini. Jadi, indikator yang dihasilkan oleh BPS, pemahaman tentang konsep kemiskinan ini adalah konsep pemenuhan kebutuhan hidup yang tadi ya, yang layaknya seperti apa gitu, dan itu dirupiahkan gitu dalam bentuk indikator makro. Artinya beberapa hal yang kami mau sampaikan adalah bahwa indikator yang disampaikan oleh BPS adalah indikator kemiskinan makro, sehingga tidak bisa serta-merta digunakan untuk intervensi program karena tidak ada data yang dikeluarkan mengenai Mbak Adres. Karena menurut Undang-Undang 16 tahun 97 tentang statistik pasal 12, kami memang tidak diperbolehkan untuk merilis data mengenai Mbak Adres tadi. Saya pikir ini ada pertanyaan yang kebetulan sering ditanyakan, hampir di setiap kali event itu menjadi pertanyaan bahwa bagaimana ini dengan data BPS gitu. Ketika ada orang sekian, siapa yang harus dibantu? Nah, ini itu tidak bisa kami lakukan. Jadi yang dilakukan BPS adalah data makro secara keseluruhan tadi yang dibilang kondisi posisi kita terakhir ada 4,30% di Maret 2024 dan harapannya bahwa teman-teman di OPD salah satunya mungkin dinas sosial, biro kesos gitu atau mungkin angka yang dihasilkan oleh DPAPP bisa mensupport untuk kemiskinan mikro sebagai bahan untuk melakukan pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan. Baik, eh, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini kami bergembira sekali bahwa hari ini rekor ya kayaknya ya, di berapa series kita sebelumnya hari ini kita 107 peserta gitu dan masih stay terus sampai dengan saat ini. Saya pikir banyak sekali mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang kira-kira mau disampaikan kegalauan dari Bapak Ibu teman-teman khususnya di OPD terkait dengan bagaimana memahami angka. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Teman-teman, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan ada yang mau bertanya mungkin. Dan saya lihat ada beberapa nih, dinas sosial atau dari biro kesos, karena ini adalah apa ya, semacam tusi ya, tusi rutin gitu terkait dengan tadi apa, bagaimana memahami angka kemiskinan tadi. Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada, Izin Mbak saya Rere, mau nanya sama saat ini. Oke, eh, Ya, Bu Tere kira-kira ada. gini, Mbak Tuan, ada yang bertanya? Belum ya? Oke. Eh, Bagaimana sebenarnya kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan tadi kan Mbak Suwarni sempat sebutkan bahwa kira-kira dalam 1% pertumbuhan ekonomi akan mengurangi 1,7% penduduk miskin gitu. Nah, kira-kira pertumbuhan ekonomi itu arahnya positif nggak sih? Hubungannya positif nggak gitu dengan pengurangan kemiskinan atau malah sebaliknya? Atau pertumbuhan ekonomi yang seperti apa yang kira-kira bisa berdampak mengurangi kemiskinan? Dan kalaupun itu, apakah dampaknya tuh
realnya seperti apa gitu. Kira-kira mungkin itu pertanyaan, silakan Mbak Suwarni sambil menunggu pertanyaan yang lain. Oh, sorry. Sudah ada yang rasain. Mbak Suwarni, mau dijawab dulu aja itu. Nanti baru habis ini baru Pak Noval. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini juga sering dibahas ya Bu di mana-mana antara pertumbuhan ekonomi dengan garis kemiskinan. Jadi karena saya kemarin juga kuliah S2-nya memang nyarinya ekonomi kependudukan ketenagakerjaan karena memang isu saat ini kemiskinan dan ketenagakerjaan itu tidak bisa lepas dari ekonomi, terutama variabel ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga TPT seperti itu. Jadi mm, dari kemarin kuliah di UI selama 2 tahun itu ya Bu Tere, banyak banget insight yang kami dapatkan gitu. Ternyata memang kondisi isu-isu kependudukan dan ketenagakerjaan itu tidak bisa lepas dari ekonomi seperti itu. Jadi kalau misalnya antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan, itu kami kemarin ketika kuliah itu sampai belajar mengenai kurva-kurva yang menghubungkan antara keduanya, antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan maupun pertumbuhan ekonomi dengan bahkan sampai dengan tahapan demografi yang akan kita lalui seperti itu. Jadi kalau misalnya dapat saya berikan gambaran, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan itu di dalam suatu wilayah itu tentunya berbeda-beda. Tidak bisa kita pastikan bahwa setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi akan menurunkan kemiskinan sebesar berapa persen itu tidak bisa. Jadi benar-benar itu harus studi empiris di setiap wilayah. Kalau yang tadi di paparan saya itu adalah hanya salah satu studi empiris yang menyatakan persetujuan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Seperti itu, Bu Tere. Nah, untuk hubungannya itu berbanding terbalik. Jadi pertumbuhan ekonominya naik, maka tingkat kemiskinannya akan turun. Nah, hal inilah yang menjadi dasar kenapa uh, sedang gencar-gencarnya nih pemerintah di em, pemerintah sedang membahas bagaimana pertumbuhan ekonomi naik. Bahkan ada target ambisius juga ya untuk pertumbuhan ekonomi naik menjadi berapa persen di akhir pemerintahan Bapak Prabowo seperti itu. Jadi karena sangat berhubungannya antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Seperti itu, Bu Tere. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Suwarni. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Noval. Pak Noval, Ya, makasih atas kesempatannya Bu Tere. Terima kasih kedengeran ya. Mungkin izin Bu Tere dan Mbak Suwarni, terima kasih kedengeran, banyak sebelum. kedengeran, Ya, kedengeran. terima kasih sebelumnya atas paparannya yang sangat mencerahkan ya. Mungkin yang pertama, ini nggak apa ya sambil nunggu yang lain ya. Karena dari BPS juga nih. Jadi yang pertama memang kami kesulitan dalam menjelaskan biasanya tentang yang indeks Gini itu ya. Yang Gini rasio itu kita biasa kesulitan menjelaskan realnya itu seperti apa sih gitu kan. Kadang-kadang kan memang kita jelaskan oh kalau 0,37 itu sedang misalnya kita oh ini berat tapi kenyataan realnya di lapangan itu gambaran Gini rasio 0,375 itu seperti apa sih gitu loh. Jadi kadang-kadang kami kesulitan dalam menjelaskan gitu loh kan misalnya dengan pendapatan masyarakat Jakarta sekian dengan Gini rasio sekian itu maksudnya itu memaknainya itu kadang-kadang kita masih apa ya kalau orang dibilang oh kalau ini termasuk sedang ini sekian termasuk tinggi ini kita lebih lebih tinggi dari kota lain kayak itu masih kurang clear gitu ya jadi mungkin apa ya bagaimana ya cara menjelaskan bahwa gini rasio yang sekian itu yang tinggi atau sedang itu eh, supaya lebih real gitu ya. Nah, terus apakah ini masih terkait gini rasio ya maksudnya apakah Gini rasio yang naik itu selalu diartikan negatif gitu ya. Karena kalau perkotaan itu kan lebih
selalu lebih tinggi dari pedesaan ya. Misalnya Jakarta itu bisa seperti Jakarta kan angka Gini rasionya itu pastinya lebih tinggi dari kota-kota lain. Tapi apakah kenaikan Gini rasio di DKI ini misalnya selalu diartikan negatif? Karena kalau ada investasi masuk, kemudian yang menikmatinya orang-orang yang menengah ke atas, kan PDRB-nya atau pendapatannya masyarakat naik juga gitu, ya kan? Lah itu jadi kenaikan kenaikan Gini rasio apakah selalu berarti negatif gitu ya? Itu mungkin yang pertama ya mengenai Gini rasio. Terus yang kedua kan baru-baru ini kan mungkin ya untuk gambaran saja mungkin apakah kita nanti ke depan mengaitkan indikator ini inflasi kan biasa kita kaitkan juga dengan kemiskinan gitu ya tadi seperti dijelaskan oleh Mbak Soeharni tadi sudah sangat bagus. Cuma kan biasa orang ini bisa nggak sih kita mungkin ke depan gitu ya artinya kita ini tantangan kita ya kita mengkaitkannya itu dengan inflasi tapi barang-barang yang dikonsumsi oleh orang apa keluarga miskin gitu kan biasanya kan tingkat konsumsi warga ini kan inflasinya secara umum ya kita selalu membandingkan inflasi secara umum sementara kalau keluarga miskin itu kan ada tuh misalnya 10 barang makanan non makanan gitu kan yang banyak dikonsumsi oleh apa keluarga miskin gitu ya. Jadi itu mungkin akan lebih lebih ini lagi gitu ya. Kalau kita bisa mungkin BPS nanti ke depan gitu ya bisa mengeluarkan inflasi tapi khusus untuk barang-barang yang memang banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin gitu. Karena kalau inflasi yang umum sekarang ini kan kayak kemarin kan sempat ramai ya ketika harga emas misalnya naik gitu ya. Inflasi disebabkan oleh kenaikan harga emas. Jadi orang jadi berpikir ini sebenarnya inflasi ini tidak menggambar mencerminkan inflasi orang miskin ini kalau kayak gini gitu. Karena kan memang SBY itu kan untuk semua golongan gitu ya. Itu jadi bisa nggak sih ke depan kita mengkaitkan antara kemiskinan itu dengan inflasi, tapi inflasi untuk barang-barang yang dikonsumsi untuk keluarga miskin. Dan yang terakhir, mungkin ini yang menarik ini kan fenomena di Jakarta ya, antara kemiskinan dan pengangguran. Kalau di tempat lain itu kan, misal di Banten, Jawa Barat, ya jadi ketika kemiskinannya tinggi, penganggurannya tinggi gitu. Hanya DKI ini yang beda. Kalau wilayah lain yang bisa kemiskinannya rendah, penganggurannya rendah. Kemiskinannya tinggi, penganggurannya tinggi. Tapi di DKI ini beda ini, penganggurannya tinggi, kemiskinannya rendah. Nah, itu mungkin apakah ada apa ya? Ya mungkin walaupun bisa dijelaskan ya ini apakah mungkin fenomena ini kan beda dengan tempat lain. Nah, mungkin bisa ada sedikit pencerahan gitu. Mungkin itu saja Mbak Utere dan Mbak Suwarni tiga pertanyaan itu ya. Makasih banyak. Ya, terima kasih Pak Noval. Silakan Mbak Suwarni. Baik, terima kasih Bu Tere. Izin Pak Noval, pertanyaannya luar biasa banget nih tiga-tiganya. Oke, jadi yang pertama untuk penjelasan Gini rasio. Memang tadinya saya juga di paparan ini juga ingin membuat simulasi penghitungannya gitu ya Pak. Tapi eh, membutuhkan waktu lama, tapi kalau misalnya itu membantu, nanti saya akan buatkan simulasinya. Karena kita harus buat nih permisalan, misalkan di kurva Lorenz itu eh, penduduk yang di bagian bawah pendapatannya, kemudian di bagian sini berapa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya penjelasan untuk orang awam, mungkin bisa dibantu dengan menjelaskan bahwa pada prinsipnya Gini rasio itu menjelaskan mengenai apakah pembagian atau distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nah, misalkan kalau misalnya Gini rasio itu kan berkisar antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu berarti tidak ada ketimpangan sama sekali, berarti sangat merata. Kalau misalnya dia angkanya 1, berarti sangat timpang gitu. Nah, mungkin kita bisa beri permisalan nih, kalau misalnya orang yang awam ya, yang bukan orang statistik. Misalkan distribusi untuk semua penduduk itu pendapatannya itu kita misalkan kalau dikumpulkan itu adalah sebuah kue. Nah, sebuah kue itu kalau kita bagi-bagi gitu ya Pak. Kalau misalkan em, hanya satu orang gitu yang mendapat kue tersebut, eh, sorry, dibagi merata. Misalnya di suatu wilayah itu penduduknya hanya 10.
Nah, kue itu kita bagi rata 10 dengan bagian yang sama. Maka itu Gini rasionya adalah 0 gitu. Jadi sangat merata, sangat seimbang distribusi pendapatan di wilayah itu. Tapi kalau misalnya em, hanya satu orang, nah 9 orang tidak mendapat kue, nah itu berarti Gini rasionya angkanya 1. Jadi sangat tidak merata. Nah, jadi kalau antara 0 dan 1 misalnya 0,3, 0,4. Nah, semakin mendekati 0, berarti dia semakin merata seperti itu. Nah, sama halnya dengan angka-angka indeks yang lain, kita interpretasikan atau analisis jika hanya di satu wilayah saja. Jadi, angka indeks itu kita bandingkan antar waktu dan antar wilayah. Jadi, makanya kita keluarkan datanya tren. Jadi, Gini rasio kita turun berarti artinya semakin merata gitu. Ketika pandemi, Gini rasio kita naik berarti merata, seperti itu. Juga dibandingkan dengan wilayah lain. Seperti tadi kan DKI dengan nasional. Kita sangat tinggi, maksudnya kita lebih tinggi dari nasional, itu sudah harusnya menjadi perhatian khusus. Berarti kan di DKI Jakarta itu ada penduduk yang sangat kaya, ada penduduk yang sangat miskin. Eh, Setelah itu, ketika masuk dengan eh, Gini rasio nasional. Nah, berarti itu eh, perlu menjadi perhatian khusus lagi untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, itu untuk Gini rasio. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tapi itu ya Pak, kalau misalnya nanti simulasi perhitungan Gini rasio secara sederhana. Kemudian untuk inflasi, untuk hubungan antara inflasi dengan kemiskinan, usulan Pak Noval itu tentu bagus banget ya Pak. Nanti akan kami, mungkin saya melalui Bu Mita akan sampaikan ke pusat ya Bu Tere, untuk em, usulan untuk memunculkan gitu ya, 10 barang makanan dan non makanan yang dikonsumsi oleh rumah tangga miskin, baik dari inflasinya maupun pembentuk GK-nya, garis kemiskinannya. Tapi yang menjadi concern kita tentunya jumlah sampel nih Pak Noval. Jadi kalau misalnya Susenasnya masih sampelnya sekian, masih kurang gitu ya. Kalau misalnya kita mau mengambil sampel dari khusus rumah tangga miskin saja untuk mengambil kesimpulan barang-barang apa sajakah 10 barang penyusun garis kemiskinan rumah tangga miskin, kemudian makanan-makanan, kemudian untuk inflasi juga mungkin sampelnya. Nah, seperti itu. Dan tapi tentunya ini menjadi masukan yang sangat bagus. Nanti akan coba kami sampaikan ke tim Hansos penghitung kemiskinan di BPS RI. Kemudian pertanyaan ketiga ya, kemiskinan dan pengangguran Jakarta itu sangat berbeda dengan hubungannya di wilayah lain. Jadi ini tentunya kalau misalnya kita lihat antara DKI Jakarta yang kota metropolitan gitu ya dengan provinsi lainnya, itu tentunya yang pertama kita banyak uh, urbanisasi ya, yang DKI Jakarta. Nah, ini tingginya pekerja informal di Jakarta sehingga meskipun kemiskinannya tinggi, kita kemiskinannya tinggi, kenapa kita bisa penganggurannya rendah dan lain sebagainya? Mungkin karena kalau di DKI Jakarta itu lebih banyak pekerja tenaga kerja, kemudian bisa juga karena di DKI Jakarta itu biaya hidup tinggi, seperti itu. Sehingga kalau misalnya biaya hidupnya tinggi, uh, seperti tadi kan, kalau di DKI Jakarta itu pengeluaran untuk bahan makanannya tertinggi adalah perumahan dan transportasi itu kan sangat berbeda ya di DKI Jakarta dengan wilayah lainnya. Sehingga itu juga bisa menimbulkan perbedaan hubungan antara tren
kemiskinan dan pengangguran di DKI Jakarta dibandingkan dengan wilayah lainnya. Em, Mungkin kalau misalnya angka pengangguran kita rendah, tapi kemiskinannya tinggi gitu ya. Mungkin itu juga bisa disebabkan karena banyak tantangan sosial dan ekonomi lainnya. Mungkin ini bisa harusnya kita menanya nanti dirilis atau mungkin ada tambahan dari Bu Tere. Oke, ya, terima kasih Mbak Suarni. Mungkin gini Mas, masalah sederhananya. Orang miskin itu dia tuh pasti butuh untuk dia tetap harus bekerja untuk mempertahankan hidup. Artinya ya akan melakukan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu malah sebenarnya di rumah tangga miskin itu justru angka pengangguran itu rendah. Dan kalau kita lihat seperti yang disampaikan Mbak Soeharni tadi, mereka-mereka yang bekerja, mereka-mereka yang di rumah tangga miskin ini biasanya bekerja di sektor informal, artinya yang jam berapa aja gitu, yang penting bisa bertahan hidup, Pak. Jadi kalau kita berpikir bahwa pengangguran tinggi pasti kemiskinan tinggi, belum tentu. Karena orang yang menganggur itu biasanya sudah punya banyak persiapan ya gitu. Artinya misalnya dia bisa bertahan untuk menjadi pengangguran, tetap cari-cari kerja, mungkin karena backgroundnya ada orang tuanya yang masih membiayai kehidupannya dari angka pengangguran. Pengangguran sekarang kan justru di kelompok usia yang produktif, yang sebenarnya secara keadaan sosial ekonomi itu sudah bagus juga gitu. Pendidikannya juga bagus, pengangguran-pengangguran terdidik ya malah gitu. Artinya justru penganggur ini adalah mereka yang memang bekerja, lihat dulu ada sesuai passion nggak sih gitu. Kira pekerjaan ini gajinya sesuai atau enggak gitu. Ada posisi bergaining di situ, ada posisi tawar di situ, sehingga membuat dia ya tetap bertahan untuk hanya mencari pekerjaan. Sementara si orang miskin ini, orang yang tidak mampu ini, mereka akan melakukan apapun gitu. Ya walaupun sambil cari kerjaan, tapi apa yang disuruh kerja pun akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu. Jadi kondisinya kurang lebih seperti itu. Yang pertama, yang kedua terkait dengan tadi ya kemiskinan dan inflasi. Nah, kemiskinan dan inflasi ini sangat erat gitu. Sangat eratnya dilihat dari mana? Terutama ketika inflasi mempengaruhi kemampuan daya beli orang miskin. Nah, ini yang selalu tim penanggulangan inflasi daerah artinya akan melihat kapan harus bergerak sehingga harga harus dikendalikan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin bisa memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan mana? Yang jelas adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar karena orang miskin biasanya menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi atau energi. Makanan lah ya. Kalau kita lihat hasil dari rilis kemiskinan itu sekitar hampir 70% itu garis kemiskinan ya. Kalau kita lihat kan garis kemiskinan itu dibentuk dua, garis kemiskinan makanan dan non makanan. Makanan yang berapa yang 51 komoditas itu garis kemiskinan itu yang makanan itu sekitar 70% kurang lebih gitu. Artinya orang miskin itu memang akan menggunakan sebagian besar pendapatan untuk makan saja. Sementara di orang kaya itu tidak. Artinya ketika ada kenaikan harga barang, barang bahan pokok, dan itu adalah makanan, itu akan sangat mempengaruhi orang miskin. Karena itulah ketika misalnya ada kenaikan harga, misalnya harga beras naik, maka pemerintah biasanya akan melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga atau bagi-bagi bantuan untuk memastikan bahwa mereka yang miskin ini jangan sampai tambah jatuh gitu. Jadi memastikan bahwa mereka tetap bisa makan gitu. Mereka bisa tetap mengkonsumsi energi kalori sebesar minimal tadi 2.100 kilokalori per hari. Nah, jadi tadi ya, jadi intinya inflasi kalau inflasi tidak dijaga maka tingkat kemiskinan juga akan naik gitu. Terus eh, apa? Ada tingkat
ketimpangan ekonomi juga. Jadi orang-orang dengan aset seperti properti atau investasi itu juga bisa dapat diuntungkan ketika periode inflasi. Sedangkan orang yang miskin itu yang hanya mengandalkan pekerjaan biasanya akan tetap tetap merugi. Jadi gini, ketika misalnya ada inflasi orang yang inflasi misalnya tadi harga emas, kita kasih contoh, harga emas naik, orang yang punya aset emas, dia bisa jual emasnya. Harga emas yang tadinya misalnya dia beli 1 juta, tahun lalu harga emas kurang lebih 1 juta segram. Tahun ini kemarin sekitar 1,6, udah naik ya. Anggaplah dia punya berapa kilo emas atau berapa puluh gram emas, dikalikan berapa, keuntungannya udah tambah banyak nih. Nah, sementara untuk orang pendapatan dan tidak ada saving itu artinya harga barang dan dia nggak punya aset, yang satu dia harga barang naik dan dia punya asetnya bisa dia tukar, maka tadi secara pendapatan juga ketimpangannya semakin jauh, Gini rasionya tadi yang semakin jauh. Jadi inflasi yang perlu dijaga adalah inflasi di pangan gitu. Itu juga sebenarnya untuk teman-teman OPD, TPID di Provinsi DKI Jakarta, saya yakin juga sampai dengan hari ini sudah melakukan banyak hal gitu, terutama ketika ada harga-harga barang yang naik gitu, kemarin minyak goreng, beras, gula gitu, tuh langsung ada operasi pasar gitu. Kalau memastikan bahwa masyarakat yang pendapatannya segitu-segitu aja masih bisa tetap dapat memiliki kebutuhan hidupnya. Kurang lebih begitu ya, Mas Novel ya. Pak Novel. Ya, terima kasih banyak Mbak Suwarni dan Bu Tere atas pencerahannya. Terima kasih. Ya, ya. Mungkin ada lagi dari teman-teman apa? Ada di chat dari di chat dari Pak Apri. Ada fenomena masyarakat yang terbiasa dengan hidup hemat, rajin menabung dan menekan pengeluaran rutin keluarga, sehingga sehingga kemampuan finansial dari sisi konsumsi yang menjadi basket pengukuran tadi mereka tuh kurang tercermin pada pengeluaran. Kira-kira seberapa sensitif konsep penghitungan ini bisa mengungkap tingkat kemiskinan secara real? Silakan Mbak Suwarni. Baik, terima kasih kepada Pak Apri untuk pertanyaannya. Pertanyaan ini juga sebenarnya menjadi pertanyaan saya ya Pak Apri. Tapi gini, ketika FGD kemarin ya yang merilis perhitungan PDRB dengan metode baru, saya juga menanyakan pertanyaan yang mirip gitu ya, dan mendapatkan masukan dari narasumber yang merupakan ahli ekonomi senior, yang juga merupakan dokter di bidang ekonomi, yang juga tadinya adalah peneliti di LPM UI. Jadi gini Pak Apri, kalau misalnya untuk pengukuran kemiskinan, kita memang tidak mau menggambarkan finansial responden secara penduduk secara uh, lengkap gitu, karena untuk tingkat kemiskinan kita mengacu ke metode yang digunakan oleh World Bank. Kita menggunakan basic need itu seperti tadi yang dikatakan Bu Tere, bahwa kan kalau untuk hidup itu kebutuhan dasar ya yang memang harus banget dipenuhi. Makanya kemiskinan itu oleh World Bank menggunakan basic need approach. Nah, tapi uh, untuk untuk penghitungan kemiskinan, uh, tiap penduduk itu kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya berapa itu yang mencerminkan dia dikategorikan sebagai miskin atau tidak. Tetapi kalau misalnya kemampuan finansial, baik itu menabung ataupun hutang, kemudian kemampuan membeli produk tersier ataupun hutang untuk membeli produk tersier, itu tidak digunakan untuk menghitung kemiskinan, karena tanpa kita membeli produk tersier sebenarnya kita masih bisa hidup dengan hanya memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, tetapi menurut tadi ya narasumber yang di FGD kemarin itu Pak, di masa depan beliau memberi masukan bahwa BPS, baik BPS di Indonesia maupun di seluruh dunia, pasti di masa depan akan melakukan kajian kemiskinan gitu ya, maksudnya bukan kemiskinan,
pengeluaran penduduk yang kita sandingkan dengan data-data bagaimana penduduk kita pola konsumsi produk tersiernya, kemudian pola hutang dan lain-lain. Karena di masa sekarang sangat banyak produk keuangan yang berkembang, banyak juga penduduk yang melakukan pinjaman gitu ya untuk memenuhi gaya hidup mereka. Tapi ini sekali lagi bukan untuk menghitung kemiskinan basic need approach. Nah, untuk masalah sensitif atau tidaknya, untuk basic need approach memang belum sensitif, tetapi untuk kemiskinan multidimensi itu hanya digunakan untuk melengkapi penjelasan dari angka kemiskinan moneter atau basic need approach ini yang kita hitung dari pengeluaran gitu. Jadi untuk kemiskinan multidimensi memang sangat diperlukan dengan kita melihat berbagai sisi dari kehidupan penduduk gitu ya, dari pendidikannya, rata-rata lama sekolah, dan lain sebagainya. Tapi itu hanya untuk penjelasan yang melengkapi kemiskinan moneter. Jadi kemiskinan moneter itu sangat penting dan tetap penting gitu ya, karena itu mencerminkan pemenuhan kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Jadi kemiskinan multidimensi itu nantinya akan yang sedang dikaji oleh BPS pusat ini nantinya akan digunakan untuk melengkapi data kemiskinan moneter tersebut. Nah, untuk data kemampuan finansial itu memang sangat perlu gitu ya, uh, diteliti dan dianalisis karena perkembangan uh, pola konsumsi penduduk yang sangat uh, naik saat ini karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga banyak layanan ekonomi yang berkembang, tapi itu nantinya tidak merubah pengukuran kemiskinan dengan basic need approach. Adapun perubahan yang kemungkinan akan dilakukan oleh World Bank yang saat ini sudah mulai dilakukan perubahan itu adalah hanya standarnya saja yang tadinya misalnya 1,9 menjadi 2, sekian dan lain sebagainya. Jadi hanya standarnya saja, tetapi kita tetap menggunakan basic need approach itu untuk mengukur secara dasar kemampuan penduduk kita memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti itu. Terima kasih Pak Butere. Oke, terima kasih Mbak Suwarni untuk jawabannya. Jadi ya mudah-mudahan Pak Pri bisa menerima ya Pak ya. Jadi intinya memang benar bahwa metode pengukuran kemiskinan yang kita gunakan sekarang ini mungkin belum terlalu sensitif. Karena metode pengukuran kemiskinan yang sensitif itu seharusnya mampu menangkap variasi kebutuhan dan kondisi masyarakat secara keseluruhan, serta responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, bayangkan saja gitu ya, jadi pola musim, kadang mengikuti musim, pola konsumsi di masyarakat juga antar masyarakat itu juga berbeda juga gitu. Artinya ada variabel faktor lokal di situ. Ketika mungkin ada beberapa daerah tertentu hanya yang mengkonsumsi makanan-makanan lokal tertentu yang tidak di lain gitu. Belum lagi tadi ada pola konsumsi itu kalau baru kita lihat dari sisi budaya dan kearifan lokal ya. Belum lagi tadi dari sisi misalnya kebiasaan di keluarga tersebut atau rumah tangga tersebut yang memang makan seadanya gitu. Yang penting uangnya bisa ditabung, diinvest. Jadi lebih prioritas ke investasi walaupun secara pendapatan sebenarnya kurang lebih aja gitu dengan yang lain. Tapi itulah tadi bahwa memang kita tahu bahwa metode pengukuran kemiskinan yang digunakan sekarang itu menggunakan tadi ya basic need approach, jadi pendekatan dari kebutuhan dasar tadi, dan itu menggunakan metode dari tahun 1998. Kedepannya mungkin ada perubahan belum dirubah gitu untuk memastikan tadi sensitivitasnya tadi itulah yang selama ini dikomplement ya ditambahkan dengan pendekatan multidimensi gitu yang diharapkan bisa mengcover atau melengkapi pendekatan mengukur kemiskinan ala versi basic need approach. Mungkin itu ya Pak Pri. Oke, selanjutnya saya persilakan lagi kepada teman-teman. Mungkin dari OPD ada yang mau bertanya? Dari Dinas Sosial, Bapeda.
Selamat siang. atau Biro Kesos? Mungkin dari mana nih? Dengan Biro Kesos, Bunita. Bunita, Oh, Bu Nita dari Biro Kesos. Silakan Bu Nita. mohon izin. Saya sedikit agak tergelitik dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Warni terkait dengan Gini rasio. Pengukuran Gini rasio itu melihat ketimpangan pendapatan dengan satu dengan yang lain. Saya tergelitik pengukurannya bagaimana, apakah terdapat kesamaan kriteria dari mereka yang diukur, dari yang satu dengan yang lainnya, mengingat DKI Jakarta ini kan sebanyak yang berkumpul, baik si kaya maupun si miskin itu banyak yang berkumpul. Jakarta adalah ibu kota, banyak para pengusaha, banyak juga para pejabat atau banyak juga mereka-mereka yang memiliki standar kehidupan yang tinggi itu berkumpul di DKI Jakarta. Dan juga mereka banyak pendatang baru yang notabene di BPS itu mengukur 6 bulan tinggal di Jakarta itu sudah diukur, padahal mereka baru berjuang tinggal di Jakarta. Nah, apakah membandingkan satu dengan yang lain itu memiliki kriteria yang sama? Kalau itu terjadi, tentunya DKI Jakarta pastinya akan terjadi ketimpangan. Dan kalau itu memang menjadi standar ukurannya teman-teman dari BPS, kira-kira seperti apa sih yang harus dilakukan oleh DKI Jakarta dalam hal seperti ini? Kalau itu memang kriteria pembandingan satu dengan yang lainnya itu tidak disamakan atau seadanya seperti itu. Baik si kaya maupun si miskin. Tentunya seperti itu. Ya, kalau di desa ataupun di provinsi lain, mungkin kelihatan standar Gini rasionya itu tidak terlalu besar karena mungkin si kaya tidak berkumpul banyak di sana. Tetapi kalau di DKI Jakarta beda. Si kaya berkumpul banyak di Jakarta dan si miskin juga berkumpul banyak di DKI Jakarta. Dan mereka juga si miskin tidak mau pergi dari Jakarta maupun pindah dari Jakarta karena kita berusaha juga di DKI Jakarta memberikan fasilitas yang cukup mumpuni untuk mereka. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu Granita. Ya, silakan Mbak Suwarni. Baik, terima kasih kepada Ibu Granita. Izin Bu, uh, saya akan mencoba menjawab. Jadi untuk BPS menggunakan standar perhitungan ini mengacu kepada standar internasional ya Ibu untuk menghitung ketimpangan penduduk miskin. Jadi ini hanya salah satu ukuran saja. Nah, apakah Gini rasio itu dilakukan untuk penghitungan Gini rasio melakukan perhitungannya pada setiap provinsi gitu ya untuk memang untuk membandingkan antar setiap provinsi kita rasio kita seperti apa karena itu tadi karena kalau data indeks itu memang harus dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. Nah, kalau misalnya betul yang Ibu katakan bahwa di DKI mungkin orang-orang paling kaya se-Indonesia berkumpul di sini juga mungkin orang-orang yang paling kurang mampu gitu ya berkumpul di sini juga karena baru merintis dan lain sebagainya sehingga Gini rasio kita itu memang tinggi gitu ya di DKI Jakarta karena kita membandingkan pemerataan total pendapatan dari si ukur gitu ya pemerataannya seperti apa jadi memang tinggi gitu. Nah, jadi BPS itu kenapa tidak melakukan per kelompok karena memang tujuannya untuk memberikan masukan kepada pemerintah di setiap wilayah. Karena kan kalau di DKI Jakarta, mm, jadi ketim yang terjadi di memang kita lakukan perhitungannya jadi satu gitu ya Bu, untuk si miskin maupun si kaya. Karena memang kita mau melihat, memang kita mau menunjukkan bahwa setidak merata ini loh di setiap wilayah ini. Jadi itu bisa memberikan intervensi. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan per kelompok itu bisa saja kalau sampelnya cukup gitu ya Bu untuk kepentingan tertentu. Misalkan seorang mahasiswa gitu ya Bu mau membuat tesis atau skripsi menghitung Gini rasio untuk setiap kelompok penduduk kriteria tertentu. Misalnya dia mau menghitung Gini rasio kaya kemudian
kelompok yang disabilitas, kelompok rentan, kelompok perempuan saja, kelompok laki-laki saja, dan lain sebagainya itu bisa saja dengan tujuan tertentu gitu ya, misalnya untuk penelitian dan lain sebagainya. Kemudian tentunya itu yang menjadi concern adalah apakah datanya sampelnya cukup atau tidak, karena kalau misalnya sampel dalam untuk kelompok miskin dan kaya. Di miskin itu sampelnya sangat sedikit dari Susenas. Kalau misalnya mau disurvei kan, kuesioner Susenas sangat panjang ya Bu. Kalau kita sensus, uh, sorry kalau kemarin Reksosek mungkin sudah sama seperti Susenas ya Bu Tere. Kebetulan saya lagi TB kemarin. Jadi kalau misalnya dari Reksosek, kalau misalnya komoditasnya mencukupi untuk seluruh penduduk itu mungkin bisa dengan tujuan tertentu itu tadi ya. Kalau misal kita mau melihat gini rasio per kelompok, uh, kita harus melihat sampelnya dulu Bu, karena kita harus melihat nilai relatif standar errornya. Kalau misalnya standar errornya tinggi, maka data tersebut kurang valid atau bias seperti itu. Kan angka Gini rasio setiap kelompok tentunya akan sangat bagus ya Bu, kalau datanya cukup. Ini akan menjadi sehingga pemerintah dapat uh, sorry, kalau misalnya kita setiap kelompok kita hitung Gini rasionya, tentu dia uh, tidak tinggi, pasti akan mendekati nol Bu, karena dia misalnya penduduk kaya, kan pendapatannya merataannya pasti mendekati nol. Kemudian di antara penduduk miskin, Gini rasio juga pasti mendekati nol, karena penduduknya kecil semua tuh, gitu. Jadi memang Gini rasio ini memang tujuannya ya dari standar internasional yang diikuti oleh BPS, memang mengukur seberapa meratanya pendapatan dalam suatu wilayah dengan kategori penduduk. Kemudian Eh, kalau misalnya mau membandingkan antar kelompok, mungkin bukan antar miskin dengan kaya, tapi mungkin antar kelompok rentan, seperti kelompok perempuan dengan laki-laki, misalkan kalau saya pernah cukup ya. Jadi itu akan menarik tuh kalau misalnya untuk tesis atau skripsi, Gini rasio perempuan ternyata misalnya lebih tinggi. Jadi itu akan masuk ke isu gender dan lain sebagainya. Em, untuk dari saya cukup sih, Bu Tere. Oke, ya. Terima kasih Mbak Suarni. Ya, mungkin saya tambahkan dikit ya Bu Renita ya. Jadi pengukuran ketimpangan dalam ekonomi itu sebenarnya bisa dilakukan dalam berbagai cara dan idealnya itu tujuan analisis atau teori kita sebenarnya yang kita kenal sehari-hari yang seringnya, yang cukup populer hari-hari ini, terakhir ini adalah indeks Gini. Indeks Gini itu kenapa dia populer? Karena dia sederhana. Cuma mengukur ke seluruh orang, dihitung pendapatan paling rendah sampai pendapatan paling tinggi, terus dihitung uh, seberapa besar ketimpangannya dengan satu nilai saja. Tetapi kalau ada indeks yang bisa mengukur tingkat ketimpangan tadi yang dibagi menjadi misalnya dua komponen, ketimpangan antar kelompok dan ketimpangan di dalam kelompok. Jadi misalnya tadi kelompok pendapatan menengah, sedang, tinggi, terus ada lagi nanti itu ada gitu bisa dihasilkan. Tetapi memang dia lebih ini ya, lebih lebih kompleks gitu dari sisi uh, tadi bisa digunakan ke depannya. Yang pertama, yang kedua memang kalau tadi bicara masalah penduduk ya, penduduk yang banyak datang ke sini. Mungkin saya sedikit koreksi, tadi Bu bukan 6 bulan, konsep BPS juga sekarang setahun, sesuai dengan konsep kependudukan lain, tapi lagi ketika tadi ya pendapatan-pendapatan tadi banyak orang yang mungkin datang dan mungkin secara ekonomi dia dianggap kurang. Nah, sementara di sini ada juga yang sudah memang ekonomi sudah cukup mapan. Ini adalah apa ya, sesuatu yang sulit gitu karena ini bagian dari yang namanya bagaimana kita melakukan pengendalian penduduk gitu karena memang secara undang-undang kependudukan pun tidak ada batasan orang misalnya DKI membuat aturan atau larangan yang melarang orang dengan tingkat ekonomi sekian baru boleh masuk ke Jakarta gitu kan tidak ada seperti itu karena ini adalah selagi ini adalah wilayah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah,
ini juga salah satu yang saya bilang gap, gini Bu. Eh, Gapnya adalah ketika kita selama ini yang dihitung BPS kemiskinannya itu adalah orang yang secara de facto atau secara ini bertempat tinggal di sini gitu. Sementara untuk bantuan-bantuan sosial yang itu pendekatannya dilakukan berdasarkan de jure yang punya KTP, sehingga mungkin nggak banyak bedanya gitu. Saya nggak tahu seberapa banyak, tapi pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan ini utamanya ketika perbedaan ini ada di tingkat bawah, mereka yang pendapatannya menengah ke bawah atau orang-orang miskin ini, maka ya tadi gitu, artinya programnya sudah diluncurkan, tapi dia tidak terangkat juga ekonominya, sehingga kesenjangannya tadi masih ada juga gitu. Padahal mungkin sudah sekian triliun yang sudah digelontorkan gitu. Ya balik lagi gitu ya. Mungkin yang perlu dilakukan adalah membuat apa ya? Membuat penyambungnya gitu. Bagaimana agar memastikan bahwa mereka yang tidak punya KTP pun ketika mereka kondisinya miskin, mungkin ada kanal-kanal bantuan baru, saluran bantuan baru yang bisa diberikan kepada mereka karena sekalipun mereka bukan penduduk Jakarta, tapi mereka adalah penduduk Indonesia gitu. Nah, itu paling tidaknya apa ya, yang tadi untuk memenuhi kebutuhan dasar mungkin dibolehkan. Kalau pendidikan mungkin harus punya domisili atau apa. Saya pikir itu adalah apa ya, adalah hal menarik yang mungkin perlu dibicarakan ke depannya karena ini juga menyangkut nasib bukan hanya penduduk Jakarta ya, tapi penduduk Indonesia secara keseluruhan. Mungkin gitu ya Bu Granita ya. Ya, ya nanti kami senang sekali. Oh iya, silakan Mbak Suwarni menambahin dikit. Izin Bu Granita menambahkan sedikit, tadi saya lupa pertanyaan yang mengenai apakah yang seharusnya dilakukan oleh Pemprov DKI gitu ya Bu. Betul seperti yang dikatakan Bu Tere, salah satunya untuk mengurangi dan tentunya bantuan sosial, tapi selama ini memang DKI Jakarta sudah banyak gitu ya memberikan bantuan sosial. Tapi masalahnya yang kemarin juga kami ikut pada rapat kemiskinan oleh Bapeda yang juga mengundang Kepala BP Taskin, Badan Prabowo. Jadi concern yang uh, dinyatakan dalam pertemuan itu adalah di seluruh Indonesia itu terdapat 27.000 penduduk miskin yang tidak mendapat bantuan baik dari Pemprov, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi kemungkinan penduduk ini adalah yang tadi dikatakan Bu Tere ya, tidak memiliki KTP atau dia sudah ada di Jakarta tapi tidak KTP-nya masih daerah seperti itu. Nah, mungkin masukannya adalah Pemprov DKI kan dalam memberikan bantuan ataupun fasilitas mungkin memang terbatas di KTP. Maksudnya kalau di luar KTP akan sulit gitu ya Bu, administrasi dan lain sebagainya. Mungkin bisa dipecah gitu. Jadi bantuan sosial dari pemerintah pusat itu khusus memberikan kepada warga yang KTP-nya tidak sesuai gitu ya. Maksudnya di DKI yang KTP-nya tidak DKI, tapi Pemprov DKI itu tetap fokus ke mereka yang kalau misalnya memang hanya bisa fokusnya ke yang KTP DKI, berarti yang non KTP DKI itu supaya dapat dari pusat gitu. Karena kalau dari data Susenas kami kami lihat itu beberapa penduduk miskin itu ada yang mendapatkan double gitu dari pemerintah daerah maupun pusat. Tapi ada juga yang dua-duanya mereka tidak mendapatkan. Nah, usulan ini juga kami sampaikan Ibu kemarin pada rapat Bapeda ke Kepala BP Taskip. Terima kasih Bu Tere. Ya, terima kasih Bu Suwarni. Ya, demikian ya Bu Granita ya. Ya, nanti kita masih terbuka kalau memang Ibu mau diskusi secara lebih lanjut tentang kemiskinan ini ya. Apalagi sekarang kan concern pemerintahan sekarang juga lumayan besar bukan lumayan besar ya, sangat besar untuk masalah penanggulangan kemiskinan, bahkan ada dibentuk badan baru yang khusus ditugaskan untuk menanggulangi kemiskinan. Artinya ini kita mau tidak mau harus segera bergerak cepat gitu. Oke.
Baiklah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Granita, terima kasih Mbak Suwarni. Kita telah sampai di ujung acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih Mbak Suwarni yang sudah memberikan pencerahan buat kita semua tentang bagaimana menghitung dan memaknai angka kemiskinan, serta kepada Bapak Ibu peserta teman-teman yang sudah aktif dalam mengikuti acara ini. Saya yakin mungkin ada yang tidak bertanya atau mungkin sedang menyimpan pertanyaannya, boleh nanti kita diskusi lagi di lain waktu gitu, atau boleh yang bergabung di grup sektoral boleh nanya juga kok di grup sektoral, nanti kita sampaikan. Bapak Ibu teman-teman sekalian, penghitungan angka kemiskinan atau angka kemiskinan ini bukan hanya soal angka, tapi juga cerminan dari tantangan yang besar yang kita hadapi bersama dalam upaya mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, data yang akurat dan analisis yang tepat itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Semoga hasil dari kegiatan kali ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana cara menghitung, bagaimana cara memaknai, dan memberikan kontribusi positif akhirnya dalam perumusan kebijakan publik yang bisa memerangi kemiskinan, meniadakan DKI Jakarta yang kita cintai ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan kontribusi yang positif untuk Jakarta yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya kembalikan ke Mbak Nuri selaku MC. Silakan Mbak Nuri. Baik, terima kasih Bu Tere. Baik, terima kasih kepada Ibu Teresia Parwati dan Ibu Kadek Suwarniati yang telah menyampaikan materi yang tentunya sangat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Acara kita hari ini telah membahas dengan mendalam tantangan kemiskinan yang masih menjadi persoalan penting di Indonesia termasuk di DKI Jakarta. Kita semua memiliki peran untuk menciptakan perubahan, baik melalui kebijakan yang inklusif maupun melalui kepedulian dan aksi nyata di komunitas kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi pendorong bagi kita semua untuk bergerak bersama demi Jakarta dan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara webinar kali ini. Saya Nuri Nasriyah selaku pembawa acara bersama segenap panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekhilafan selama acara berlangsung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di webinar series berikutnya yang akan dilaksanakan pada Selasa 17 Desember 2024 dengan tema Statistik Transportasi dan Pariwisata. Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin mengingatkan kembali bagi yang belum mengisi daftar hadir, mohon kesediaannya untuk segera melengkapinya. Makan ikan pakai terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nuri.